Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sawitku Official. Dan di sini Mimin mau membahas apakah efektif jika tanaman sawit kita itu berada di kebun karet seperti ini ya. Jadi banyak banget yang menanyakan ya perkembangan kelapa sawit yang berada di bawah pohon karet itu gimana hasilnya ya. Nah, di sini kita akan coba jelaskan bahwa perkembangan sawit ya yang berada di pohon karet itu pastinya tidak semaksimal di tempat yang lebih longgar ya. Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat ya, salah satu kelemahannya yaitu cahaya mataharinya itu tidak sampai ke pohon sawit, sehingga sawit segini ya itu seharusnya sudah besar ya, cuma segitu-segitu aja ya. Pertumbuhannya agak lambat, itu kekurangannya terutama ya. Nah, kecuali di selipan karet itu dia lahannya itu agak tenggar ya, misalnya seperti ini. Nah, misal kalau dia agak tenggar maka pertumbuhannya jauh lebih cepat biasanya ya. Nah, ini ya agak lumayan cepat besar ya, bahkan seharusnya umur 2 tahun ataupun 1 tahun ya itu sudah bekar ya, sudah besar pokoknya itu. Tapi kalau di bawah pohon karet alhasil kurang efektif ya. Tapi kenapa Min nggak langsung ditumbangin? Nah, ini salah satu contoh kebun yang berada di daerah kita ya, yang di bawah karet ini. Mengapa tidak langsung ditumbangkan Min ya? Nah, karena apa? Karena di sini mayoritas itu orang-orangnya adalah petani penyadap karet ya. Kalau mereka menumbangkan pohon karetnya, maka otomatis dia tidak memiliki penghasilan ya. Jadi lebih baik dia menunggu sambil menunggu sawitnya besar ya, sambil karetnya diambil getahnya ya, serta menunggu sawitnya besar ya. Dan alhasil perkembangannya memang belum cukup maksimal. Tapi kalau kita ingin mengambil hasil dari karet terlebih dahulu itu tidak masalah ya, karena banyak juga kok yang melakukan hal itu ya. Kecuali kalau kalian memang punya lahan yang banyak, uangnya itu banyak untuk menanam lahan sawit yang baru ya, itu pasti lebih baik langsung ditumbangkan ya. Karena kalau tidak alhasil sawitnya itu akan mengecil ya, kerdil lama besarnya ya. Nah, seperti ini bosku ya. Ini adalah kurang lebih di umur 1 tahun lebih, tapi batangnya itu masih kurus ya. Dia itu pertumbuhannya hanya memanjang itu saja, memanjang pelepahnya saja, tidak memanjang batangnya, tidak membesar batangnya ya, seperti ini. Nah, tapi beda lagi kalau sawitnya itu berada di lahan yang agak longgar ya, agak tenggar, maka hasilnya agak cepat ya, seperti yang ada di sana di ujung sana itu. Tapi prinsip orang itu memang beda-beda bosku ya. Yang penting nanti setelah sawitnya besar dia bisa menumbangkan kebun karetnya dan sawitnya juga bisa menghasilkan ya. Jadi itu bukan prinsip yang salah, tetapi itu prinsip manajemen yang mungkin bagi mereka itu baik ya. Karena kalau sawit ataupun karetnya itu langsung ditumbangkan, maka dia tidak memiliki pencarian sehari-hari. Sedangkan mata pencariannya itu dari karet semua rata-rata di sini. Nah, dan di sini kalian bisa lihat ya, salah satu sawit yang berada di dekat sawah ya, persawahan ya. Saat ini adalah musim banjir ya, musim penghujan, dan semua sawah yang ada di sini itu semuanya banjir ya bosku. Jadi tidak ada sawah yang tidak banjir di sini ya. Jadi semua sawah itu tenggelam sehingga menyebabkan kerugian di para petaninya. Musibah itu tidak kita minta sebenarnya bosku ya, tetapi gimana lagi ya, namanya juga musibah ya. Sawit pohon ataupun tanaman padi yang baru ditanam itu sudah tenggelam, tidak ada yang kelihatan seperti ini ya. Tapi kalau sawit walaupun sudah
hidup ini. Nah, walaupun tenggelam itu masih bisa selamat ya bosku, masih ada harapan untuk bisa hidup, kecuali kalau tenggelamnya itu lama serta tenggelamnya itu semuanya daun itu tidak terlihat, itu bisa mati ya. Tapi kalau seperti ini ya masih aman ya bosku ya. Tuh. Jadi untuk pembahasan kita kali ini mengenai fakta ya, bahwa di lapangan kalau kita menanam sawit ya, nah ini sawit yang itu kan di sini agak lumayan tenggar ya. Ini alhasil sawitnya itu sudah sebesar ini ya, bahkan sudah mau mengeluarkan dompet ya, seperti itu. Nah, ya. Jadi kita perlu belajar dari pengalaman seseorang. Tidak semuanya itu tidak salah sebenarnya ya. Mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau prinsip itu mereka pegang dan mereka yakini ya, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan ya, dan bisa nanti menjadi contoh apakah itu baik ataupun tidak ya. Nah, beginilah kondisinya di daerah kita di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, yang saat ini sedang dilanda banjir yang sangat besar ya. Semua, bahkan di wilayah Sumatera ya, bahkan di Pulau Jawa pun sekarang sudah dilanda banjir yang sangat besar ya. Semoga musibah ini segera surut dan para petani, khususnya petani padi ya, itu bisa menyelamatkan padi-padinya ya, sehingga tidak mati semua. Oke, kurang lebih seperti itu dari channel kita. Pokoknya dukung terus channel kita agar channel kita terus berkembang. Oke, thank you. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.